Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat formulir isian kotak-kotak dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, di mana nanti hasil akhirnya kurang lebih akan jadi tampilan seperti ini. Oke, sekarang kita langsung bahas saja mengenai langkah-langkahnya. Seperti biasa kita mulai dari awal, kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel. Kemudian seperti biasa, sebelum kita mulai mengetik, kita klik dulu kotak yang ada di sudut kiri atas. Lalu pada menu Home, di sini kita klik Middle Line. Dan sekarang kita mulai mengetik untuk judulnya dulu ya. Kita klik di sel A1, misalnya judulnya formulir pendaftaran. Enter, seleksi masuk kerja, enter lagi PT Pusat Cara-Cara. Ini silakan disesuaikan untuk judulnya ya. Enter 2 kali. Di sini kan nanti akan kita berikan jeda baris kosong ya. Jadi kita mulainya dari sini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita atur dulu untuk lebar kolom dan tinggi barisnya. Sekarang kita atur dulu untuk lebar kolom A. Caranya kita klik kanan pada kolom A, lalu kolom wide. Lalu kita kasih misalnya 22, enter. Selanjutnya, nah untuk kolom berikutnya kan nanti kita akan buat menjadi kotak-kotak seperti ini. Dan kotak-kotaknya itu antara kotak yang satu dengan yang lain itu harus sama ukurannya. Sehingga untuk mengubah ukurannya kita harus berikan secara sekaligus ya. Jadi caranya kita blok misalnya dari kolom B sampai kurang lebih 25 kolom ke sebelah kanan, misalnya sampai kolom X. Lalu klik kanan pada salah satu kolom yang diblok, lalu kolom wide. Misalnya, nah untuk lebar kolomnya kita kasih 2,3 lalu enter atau oke. Nah, sehingga hasilnya jadi kotak-kotak seperti ini. Berikutnya untuk tinggi barisnya, nah kita atur dulu tinggi baris. Nanti kan kita mulai dari baris kelima ya. Jadi kita atur tinggi baris kelima, klik kanan di baris 5, lalu row height. Kemudian lebarnya misalnya kita kasih 15,75, lalu enter. Kemudian untuk baris berikutnya yaitu baris ke-6, kita ubah tinggi barisnya, klik kanan pada kolom 6, lalu row height. Nah, ini misalnya kita kasih barisnya 5 saja, kemudian oke. Sehingga barisnya akan lebih kecil. Nah, maksudnya adalah nanti kan ini akan kita isi dengan nama, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, fungsi dari baris yang kecil ini adalah untuk memberikan jeda antar baris ya. Jadi ini baris pertama, kasih jeda dulu baris yang kecil, kemudian ini baris kedua, dan seterusnya. Jadi untuk baris-baris berikutnya kita buat format yang sama. Jadi ini barisnya, ini jeda barisnya. Sehingga untuk mempercepat langkahnya kita bisa lakukan cara ini ya. Kita blok baris 5 dengan baris 6, lalu klik format painter. Kemudian kita blok baris 7 sampai silakan teman-teman blok saja sampai baris berapapun, di mana teman-teman nanti membutuhkan sebanyak berapa baris gitu ya. Kita blok barisnya genap, misalnya saya blok saja sebanyak 30 baris, kemudian lepaskan, sehingga nanti akan terbentuk format yang sama seperti tadi ya. Ini baris 1, kemudian ini baris 2, baris 3, dan seterusnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita mulai mengetik dari baris ke-5 ya. Di sini misalnya kita ketik nama lengkap, kemudian enter 2 kali. Nah, nanti untuk kotak-kotaknya kita akan set sekaligus ya, agar tidak terlalu lama dalam pembuatan kotak-kotaknya. Jadi kita tulis dulu untuk data formulirnya. Kita masuk ke baris kedua. Di sini kita ketikkan nick, enter 2 kali tempat lahir, enter 2 kali tanggal lahir, enter 2 kali lagi jenis kelamin, enter 2 kali lagi nomor HP garis miring WhatsApp, enter 2 kali lagi pendidikan terakhir, kemudian enter. Nah, tadi untuk jenis kelamin, di sini kan nanti akan kita buat kotaknya, tapi nanti kita buat kotaknya belakangan ya. Kita klik dulu di sini, kita ketikkan dulu laki-laki, kemudian enter. Lalu kita klik di sini, nanti kan ini akan jadi kotaknya, dan di sini kita ketikkan tulisannya perempuan. Kemudian enter. Kita lanjut ke pendidikan terakhir. Nah, nanti untuk formatnya kan ini kotaknya, ini tulisan SD misalnya. Lalu ini kotaknya, ini tulisan SMP, dan seterusnya. Jadi di sini kita tulis dulu teksnya ya. Ini SD, kemudian panah kanan 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian SMP, panah kanan lagi 3 kali, 1, 2, 3. SMA, panah kanan lagi 3 kali, 1, 2, 3. SMK. Kemudian enter. Lalu kita klik di sini, misalnya di sini D1, panah kanan lagi 3 kali, D2, panah kanan 3 kali, D3, panah kanan 3 kali, D4. Panah kanan 3 kali, S1, panah kanan 3 kali lagi, S2, panah kanan 3 kali lagi, S3, misalnya gitu. Nanti untuk di sini kotak-kotaknya akan kita buat belakangan. Oke, lanjut ke baris berikutnya, yang ini. Misalnya di sini agama. Kemudian kita klik di sel yang ini, misalnya kita ketikkan di sini Islam. Enter 2 kali Katolik. Enter 2 kali Protestan.
kemudian enter. Nah, misalnya untuk kotak berikutnya nanti kita akan buat di sini. Jadi teksnya kita buat di sini. Misalnya di sini Hindu, enter 2 kali, Buddha, enter 2 kali. Di sini misalnya lainnya. Kemudian kasih titik-titik, silakan manual saja sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian enter, lalu kita masuk ke baris berikutnya di sini. Misalnya status. Kemudian kita klik di sini, statusnya kawin. Kemudian panah kanan 1 2 3 4 kali misalnya, karena untuk yang ini nanti akan kita buatkan kotaknya. Jadi kita ketikkan teksnya di sini, belum kawin, kemudian enter. Lanjut ke baris berikutnya. Di sini kita ketikkan alamat, kemudian enter. Nah, untuk alamat kita kasih space 2 baris ya. Jadi untuk baris yang ini dengan ini untuk alamat, karena mungkin ada alamat yang panjang. Kemudian nah di bawah di sini kita klik, lalu kita ketik RT. Kemudian nah nanti kan yang 3 sel ini akan kita buatkan kotak. Ini jeda baris kosongnya atau kotak kosongnya. Lalu di sini kita ketikkan RW. Kemudian kita tekan panah bawah berapa kali sampai ujung. Nah, ini nanti untuk kode pos ya. Kode pos itu biasanya terdiri dari 5 angka. Jadi ini kan 1 2 3 4 5. Nah, jadi di sini kita ketikkan kode pos ya. Kode pos. Kemudian enter, kemudian kita klik lagi di sel kode pos, lalu kita berikan rata kanan ya. Nah, karena nanti kan kotak ini akan kita area ini akan kita jadikan kotak. Oke, kembali ke awal baris, lanjutkan ke baris berikutnya. Di sini kita klik misalnya kelurahan, enter 2 kali. Nah, kalau kita lihat di sini barisnya ternyata kurang ya. Ini kan barisnya masih baris yang sama seperti di awal. Sementara kan kita butuhnya baris yang seperti ini. Nah, untuk membuat baris yang sama seperti di atas, jadi cukup kita blok 2 baris. Contohnya, baris yang panjang atau yang tinggi dengan yang pendeknya, blok 2 baris. Lalu format painter. Lalu kita blok lagi beberapa baris ke bawah. Misalnya saya blok 20 baris saja, lepaskan, sehingga formatnya akan sama lagi seperti tadi. Kita klik lagi di sini, kecamatan, enter 2 kali, kota, garis miring, kap, titik. Kemudian enter lagi 2 kali. Nah, di sini kita klik misalnya golongan darah. Kemudian enter. Nanti di sini kita buatkan kotak. Di sini kita ketikkan golongannya A. Kemudian panah kanan. Kemudian panah kanan lagi. Ini untuk kotaknya. Panah kanan lagi di sini B. Berarti kita ketikkan panah kanannya 1 2 3 kali ya. B, kemudian AB, kemudian panah kanan lagi 3 kali, kemudian O. Kemudian kita klik di baris berikutnya di sini. Misalnya kita ketikkan penguasaan komputer. Kemudian enter. Kemudian nah nanti untuk ini akan kita jadikan kotak. Jadi kita ketik dari sini. Misalnya Microsoft Word. Enter 2 kali. Microsoft Excel. Enter 2 kali. Microsoft PowerPoint. Enter 2 kali lagi. Misalnya komputer networking atau jaringan komputer. Kemudian misalnya kita klik di sini, ini akan kita jadikan kotaknya, jadi kita ketikkan teksnya di sini. Misalnya Corel Draw, enter 2 kali, Photoshop, kemudian enter 2 kali, misalnya di sini kita ketikkan lainnya. Sama seperti yang di atas, kasih titik-titik secukupnya, enter. Oke, lanjutkan untuk baris berikutnya di sini. Misalnya di sini kita ketikkan posisi yang dilamar. Ini kan tadi di awalnya ditujukan untuk formulir pendaftaran seleksi masuk kerja ya. Jadi di sini dia mau melamar pada posisi apa gitu ya. Jadi di sini kita ketikkan apa? Di sini akan kita buat kotaknya. Di sini kita ketikkan opsi pilihannya ya. Misalnya administration, enter 2 kali, supervisor, enter 2 kali, quality control, enter 2 kali, operator. Nah, kita lihat ini kurang lagi barisnya ya. Jadi kita blok lagi 2 baris yang ini. Format painter, kita blok lagi beberapa baris ke bawah, misalnya sampai 10 baris. Kemudian lanjutkan ke kotak ke baris berikutnya, security. Kemudian, nah ini kalau ternyata barisnya terlalu banyak dan kita ingin menghapusnya agar kembali normal, cukup kita blok, misalnya kita blok saja dari mulai baris ini ya, baris 61 kita blok sampai baris, nah sampai sini. Jadi yang tadi sudah kita format, sekiranya sudah tidak dibutuhkan, kita blok, kemudian klik kanan pada area yang diblok, salah satu baris yang diblok, lalu delete. Sehingga baris untuk berikutnya itu baris normal kembali. Nah, oke, kemudian sekarang kita akan buatkan kotak untuk pas fotonya ya. Kita blok misalnya dari sini ke sebelah kanan 5 kotak, kemudian ke bawahnya sekitar 8 kotak lah ya. Ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi 8 baris, kemudian ke sebelah kanannya 5 kolom.
kemudian merge and center, kemudian kita klik all borders, kemudian kita klik di sini, misalnya kita ketikkannya pas foto, kemudian tekan Alt dengan enter agar barisnya menuju ke baris keduanya. Kemudian di sini kita ketikkan 3 kali 4 cm. Kemudian enter. Hasilnya seperti ini. Kemudian misalnya sekarang untuk titik mangsanya kita mulai dari kolom N saja di sini. Misalnya di sini titik mangsanya Bandung. Kemudian spasi, kemudian kita kasih titik-titik secukupnya. Di ujung misalnya kita kasih 2022. Kemudian enter. Di sini kita ketikkan pelamar, koma, enter lagi sampai baris lurus dengan yang ini. Kemudian di sini kita ketikkan kurung buka, kasih titik-titik secukupnya, lalu kurung tutup, enter. Nah ini agar posisinya rapi, kita blok dari sini sampai sini, lalu merge and center, lalu yang bawahnya samakan. Caranya kita klik format printer, klik di sini, format printer lagi, klik di sini, sehingga posisinya rapi. Kemudian sekarang kita akan berikan dulu garis yang tebal pada kotak pas foto. Jadi kita klik dulu di sini. Lalu pada menu home kita klik di tanda panah pada icon border. Lalu kita pilih ini ya, tick box border. Sehingga hasilnya seperti ini. Dan sekarang tinggal kita buatkan kotak-kotak pada setiap baris-baris ini. Caranya adalah kita mulai dari sini ya. Dari B5 sampai X5 kita blok. Lalu masih pada menu home, klik tanda panah pada icon border. Lalu kita klik pada pilihan all border. Nah, kemudian untuk kotak-kotak berikutnya, kita bisa memanfaatkan tombol F4 pada keyboard ya. Jadi tombol F4 itu fungsinya salah satunya adalah untuk mengulangi perintah yang terakhir kali dilakukan. Barusan yang terakhir dilakukan adalah memberikan format border, all border pada kotak yang kita blok ya. Jadi sekarang langkah berikutnya tinggal kita blok. Untuk kotak nick itu kan nick itu ada 16 digit ya. Jadi kita bloknya 16 kotak. Kemudian tekan tombol F4 pada keyboard. Kita lihat hasilnya, dia akan berubah jadi kotak-kotak seperti ini. Tempat lahir juga sama, kita blok dari sini sampai sini, tekan F4. Untuk tanggal lahir kita blok 22 ya, kita blok 2, tekan F4. Blok lagi 2, tekan F4. Blok lagi 2, atau misalnya untuk tahunnya bisa kita blok 4 kotak ya, blok 4 kotak, lalu tekan F4. Kemudian selanjutnya sama, kita klik di sini, tekan F4, klik di sini, tekan F4. Kemudian untuk kolom WhatsApp, misalnya kita berikan saja 14 kotak, jadi kita blok dari sini sampai sini, tekan F4, klik di sini, tekan F4, klik di sini F4, di sini F4, dan seterusnya sampai kotak yang terakhir. Kemudian untuk agama juga sama, klik di sini, tekan F4, klik F4, klik F4, dan seterusnya. Kemudian status juga sama, klik di sini, tekan F4. Boleh kita klik, boleh juga kita pindahkan dengan panah kanan kiri atas bawah yang ada pada keyboard ya. Tekan F4. Kemudian untuk alamat kita blok dari sini sampai sini, tekan F4, blok lagi, F4 lagi. Untuk RT kita blok 3 kotak, tekan F4. RW juga sama, 3 kotak, tekan F4. Kode pos juga sama, tekan F4. Kelurahan, nah dari sini sampai sini, blok F4, blok lagi, F4 lagi, blok lagi, F4 lagi. Golongan darah sama, klik, tekan F4, klik F4, klik lagi F4, dan seterusnya. Kemudian untuk penguasaan komputer juga sama, di sini kita klik F4, panah bawah 2 kali, F4, dan seterusnya. Ini juga sama, klik di sini, F4, panah bawah 2 kali, F4, dan seterusnya. Ini juga sama, F4, panah bawah 2 kali, F4, panah bawah 2 kali, F4, panah bawah 2 kali, F4, dan seterusnya. Kemudian, nah yang berikutnya adalah di sini kita akan membuat titik 2 otomatis ya, agar posisinya lurus di sebelah kanan. Caranya kita blok dari sini sampai posisi yang dilamar, kita blok. Kemudian klik kanan pada area yang diblok, lalu format cell. Lalu pada tab number kita pilih custom. Kemudian kita blok tulisan general, lalu kita ganti dengan add, spasi, bintang, spasi, tanda petik ganda, titik 2, tanda petik ganda lagi. Oke, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi akan ada titik 2 lurus di sebelah kanan pada setiap poin formulirnya ya. Kemudian misalnya sekarang hurufnya kita ubah ya, kita blok semuanya. Kemudian hurufnya kita ganti jadi 12. Kemudian tadi untuk RW kita klik di sini, lalu ratanya rata kiri ya, perataannya rata kiri agar tidak memotong teks kotak yang sebelah kanannya. Oke, kemudian tinggal kita rapikan judulnya, kita blok dari kiri sampai kanan, lurus sampai baris yang kolom yang paling kanan, merge and center. Kemudian pilih ukurannya 14, cetak tebal. Kemudian baris berikutnya kita samakan, cara cepatnya cukup kita klik format printer,
klik di sini. Format printer lagi, klik di sini. Kemudian tinggal kita berikan garis pada kopnya ya. Jadi kita klik di sini, klik tanda panah pada icon border, lalu tick bottom border. Kita cek sampai ke bawah. Nah, saya rasa udah cukup. Sekarang tinggal kita cetak ya. Nah, untuk mencetaknya caranya adalah kita blok dulu dari awal sampai akhir formulirnya. Nah, sampai sini. Kemudian page layout, kemudian print area, kemudian set print area. Selanjutnya kita tentukan dulu ukurannya, ukuran kertasnya ya. Di page layout, pilih size, lalu pilih misalnya saya pilih A4. Kemudian kita klik icon ini ya, page break preview yang ada di sudut kanan bawah. Kita klik, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat ada garis putus-putus seperti ini artinya pemisah halaman. Jadi ini berbeda halaman ya. Ini halaman 1, ini halaman 2. Agar menjadi satu halaman, cukup kita drag batas pemisah halaman ini. Kita lihat yang bawahnya, udah. Kemudian langkah selanjutnya kita klik icon print preview and print. Jika tidak muncul, klik pada tanda panah di sini lalu centang pilihan print preview and print. Oke, kita klik. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Misalnya sekarang kita tentukan dulu marginnya, jadi masuk ke page setup, kita set saja 100%. Kemudian masuk ke margin. Nah, untuk topnya kita beri misalnya 2 cm, leftnya 1, right-nya 1, bottomnya 1. Kemudian agar posisinya rata tengah, posisinya di tengah-tengah kita centang horizontally. Oke, kita klik lagi di page. Ukurannya sudah kita pilih A4, kemudian oke. Kita lihat apakah jadi terpecah. Nah, kita lihat terpecah jadi 2 halaman ya. Nah, sehingga kita harus kembali lagi ke menu file dan kita lihat apakah ada pemisah halaman yang muncul. Nah, ini masih ada. Jadi kita drag ke bawah. Lalu kita klik lagi print preview and print. Nah, sekarang sudah rapi. Sehingga nanti ini kalau kita cetak ke printer sudah rapi, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti biasa bagi teman-teman yang membutuhkan contoh file latihannya silakan bisa di-download pada deskripsi video. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.